Halo teman-teman semua, hari ini kita akan membahas mengenai cara untuk ngetes hipotesis dari ide bisnis yang kalian miliki. Oke, kita mulai saja langsung. Untuk menguji ide bisnis kalian bisa melakukan dua eksperimen, yaitu ada discovery eksperimen dan validation eksperimen. Nah, kedua eksperimen ini merupakan tahap kunci dalam proses inovasi digital yang memiliki peran penting untuk memastikan keberhasilan dan keberlangsungan suatu inovasi. Berikut ini adalah beberapa alasan mengapa kedua eksperimen tersebut penting, yaitu yang pertama itu mengurangi risiko. Kenapa mengurangi risiko? Karena dengan melakukan pengujian hipotesa awal ini, kalian dapat menilai apakah suatu ide memiliki potensi keberhasilan sebelum mengalokasikan sumber daya yang kalian miliki lebih lanjut. Nah, yang kedua itu ada menghasilkan bukti lemah atau kuat yang membantah atau mendukung hipotesis kalian itu. Nah, pengujian ini melibatkan ide-ide kalian yang telah diidentifikasi sebelumnya untuk memeriksa apakah memang benar nih ide kalian itu memenuhi kebutuhan pasar atau pasar itu mau dengan kebutuhan kalian. Nah, ada lagi atau melibatkan pengguna akhir dalam tahap validasi untuk memastikan bahwa produk atau layanan kalian yang dihasilkan itu sesuai kebutuhan atau tidak. Nah, yang ketiga itu ada dilakukan secara singkat atau lama dan biayanya murah atau mahal. Dari sini kalian bisa mengidentifikasi nih bahwa dengan kalian melakukan eksperimen ini, kalian dapat membantu atau memastikan bahwa investasi yang kalian lakukan itu masuk akal dan memiliki potensi atau tidak untuk mencapai hasil yang kalian inginkan. Sebagai contoh, ada suatu layanan jasa titip yang melakukan eksperimen nih. Dalam proses eksperimen itu, mereka melakukan discovery eksperimen dan validation eksperimen. Dan tentu saja mereka mempertimbangkan resiko seminim mungkin dan menguji apakah hipotesa terhadap ide bisnis itu layak atau tidak. Dan mereka itu adalah saya dan tim. Nah, kami mencari juga bahwa validasi yang kuat terhadap bukti atau realita yang ada pada tempat yang kami uji ini. Nah, apakah mereka mendukung atau tidak terhadap hipotesa yang kami sampaikan. Dan yang terakhir itu, kami mempertimbangkan bahwa biayanya itu kami coba nih seminim mungkin agar investasi yang atau tenaga yang kami kerahkan itu tidak terlalu berlebihan dan kami mendapatkan hasil yang kami inginkan atau tidak. Nah, setelah saya jelaskan tadi, kalian pasti penasaran nih gimana sih cara melakukan eksperimen-eksperimen tersebut. Nah, hal yang pertama kalian harus lakukan itu, yang pertama itu pahami hipotesa dari inovasi yang kalian buat. Nah, identifikasi dengan jelas apa yang ingin kalian uji dan validasi. Pahami inti dari hipotesa tersebut dan komponen-komponennya yang utama. Nah, yang kedua itu adalah kenali karakteristik dari inovasi. Nah, kalian itu pahami nih karakteristiknya, apakah inovasi itu terkait dengan produk, layanan, atau modal bisnis. Kalian pertimbangkan nih kompleksitas tekniknya dan sejauh apa dampaknya akan berguna kepada pengguna. Nah, yang ketiga itu pahami audiens atau pengguna atau apapun pelanggan kalian mungkin. Nah, kalian itu pahami dulu nih siapa target pasar kalian tuh, siapa audiens kalian atau siapa yang gunain inovasi kalian nih. Apa kebutuhan dan referensi mereka nih, kalau mereka butuh apa atau apalah.
Nah, setelah kalian identifikasi ini, pilihlah metode yang memungkinkan kalian untuk berinteraksi langsung dengan audiens atau pengguna potensial kalian. Nah, yang keempat itu ada kalian melakukan nih sekarang discovery eksperimennya. Untuk melakukan discovery eksperimen, kalian bisa pertama itu melakukan metode wawancara, setelah itu observasi atau eksperimen, konseptual bisa nih kalian lakukan. Pertimbangan untuk kalian jalanin workshop atau sesi ideation untuk mengembangkan ide ini. Yang selanjutnya itu ada validation eksperimen. Nah, kalian melakukan validation eksperimen. Apa itu validation eksperimen? Validation eksperimen itu tahap memvalidasi dengan menguji hipotesa melalui eksperimen yang lebih terstruktur dan menghasilkan data yang lebih dapat terukur. Nah, jika kalian menguji dengan metode A atau B, kalian catat nih hasilnya lebih terukur, jadi bisa terlihat dengan data. Nah, habis itu setelah kalian melakukan itu, sebelumnya itu kalian harus pertimbangkan dulu waktu kalian, apakah dalam memilih metode tersebut dari eksperimennya. Nah, sejauh mana sumber daya kalian dapat dialokasikan untuk eksperimen itu. Nah, pertimbangan juga nih waktu kalian nih, jangan kalian cuma punya waktu sedikit, kalian nyoba yang memiliki metode yang secara berkepanjangan. Atau jika kalian memiliki waktu nih, jangan kalian pilih sedikit, jangan tanggung. Nah, sebagai contoh, ada suatu layanan jasa titip yang melakukan eksperimen nih. Dalam proses eksperimen itu, mereka melakukan discovery eksperimen dan validation eksperimen. Dan tentu saja mereka mempertimbangkan resiko seminim mungkin dan menguji apakah hipotesa terhadap ide bisnis itu layak atau tidak. Dan mereka itu adalah saya dan tim. Nah, kami mencari juga bahwa validasi yang kuat terhadap bukti atau realita yang ada pada tempat yang kami uji ini. Nah, apakah mereka mendukung atau tidak terhadap hipotesa yang kami sampaikan. Dan yang terakhir itu, kami mempertimbangkan bahwa biayanya itu kami coba nih seminim mungkin agar investasi atau tenaga yang kami kerahkan itu tidak terlalu berlebihan dan kami mendapatkan hasil yang kami inginkan atau tidak. Oke, lanjut ke contoh ya. Kami melakukan survei nih terhadap 30 mahasiswa dan karyawan. Itu enggak 30 tapi totalnya 30, tentang aktivitas mereka dan juga untuk mendapatkan pain dan gain mereka mengenai apakah permasalahan mereka itu solusinya itu telah terpenuhi atau enggak dari yang ada ini. Nah, jika 80% dari orang yang kami melakukan survei itu menyatakan bahwa mereka merasakan hal yang hipotesa kami ini benar, berarti hipotesa kami benar dan ternyata memang benar. Nah, yang kedua itu ada concierge. Nah, ini tuh merealisasikan jasa kurir berbayar sambil mengamati proses berdasarkan pemesanan dengan tujuan memenuhi keputusan pelanggan dengan target 10 orang dari total pemesanan yang merasa puas berdasarkan form feedback. Jadi itu kami itu kayak prototype atau nyoba nih kaminya itu jadi
kurir, dan pokoknya layanan ini ada yang jadi kurir, ada yang jadi adminnya, ada yang lain-lain lah. Nah, kami melakukan sedikit prototipe dari layanan kami, dan kami coba itu ke orang-orang ini yang berada di tempat kami ini. Nah, setelah kami melakukan jasa tersebut, kami memberi form feedbacknya mengenai apakah mereka puas dan lain-lain. Nah, kami juga melakukan referral program, memberi semacam diskon. Nah, mereka balik atau enggak. Plus kami juga dapat referral dari orang itu. Jadi customer kami nambah, plus kami dapat feedback juga. Nah, itu yang bagus. Oke, kayaknya untuk penyampaiannya sampai situ aja. Mohon maaf jika ada kesalahan. Dadah. Oke, baik semuanya. Terima kasih telah menonton video saya. Terima kasih. Dadah.